Setiap hari Minggu, bait syahadat para rasul berkumandang dengan lantang. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Namun saat kita sebagai mahasiswa melihat berita dunia melayar gawai, terjadi pertumpahan darah akibat perang, bencana alam, dan kemiskinan yang merenggut masa depan sesama. Sebuah benturan dahsyat terjadi di dalam batin kita. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa penderitaan ini diperbolehkan tegak berdiri di dunia ini? Pertanyaan menyakitkan ini merenggut hati seorang mahasiswa aktif, yaitu Lukas. Semuanya ini membawanya hanyut ke dalam kegelapan krisis iman. Selamat menyaksikan. Teman-teman UMKmu sudah berkumpul di teras depan. Mereka menunggumu untuk menyalurkan paket bantuan sembako bagi warga prasejahtera di lingkungan sekitar kita. Ayo bersiaplah, nak. Saya absen dulu ya, Bu. Hati saya menolak. Saya ngerasa doa syahadat yang kita lakukan tiap minggu cuma kata-kata kosong. Dunia ini hancur. Banyak korban dan musibah di mana-mana. Kalau Allah benar-benar yang Maha Kuasa dan Pengasih, kenapa dia diam saja? Saya kecewa, Bu, sama Tuhan. Tuhan tidak membenci keraguanmu, Lukas, tapi jangan mencari Tuhan di dalam kesunyian kamarmu yang tertutup ini. Keluarlah bersama teman-temanmu, pergilah ke tanah yang sedang terbuka, karena terkadang cara Tuhan menjawab hambanya yang ragu adalah lewat tatapan mata sesama yang sedang berjuang di luar sana. Nah ini Lukas, panjang umur. Pas banget nih, paket donasi mahasiswa warga sejahtera udah rapi nih. Yuk kita antar barang-barang ke pos ke belakang. Gue ikut jalan aja ya, tapi maaf kalau gak banyak bantu. Pikiran gue lagi kacau. Gue ngerasa bakso kecil kampus kita ini gak sebanding dengan penderitaan yang ada di luar sana. Jangan ngomong gitu, Kas. Mungkin kita nggak bisa mengubah kemiskinan global, tapi buat beberapa keluarga prasejahtera di sekitar kampus kita ini, paket bantuan yang kita bawa ini sangat berharga buat menyambung hidup besok. Betul kata Riko, tapi jika kita memiliki diam hanya karena merasa gerakan kita kecil, maka kegelapanlah yang memang sekecil apapun lilin kepedulian yang kita nyalakan itu berharga. Permisi Bu Lucy, lagi bersih-bersih ya Bu? Kami dari KMK Kampus ingin memberikan Ibu sebuah bingkisan donasi dari teman-teman kampus nih Bu. Gimana kabar Ibu hari ini? Sehat-sehat kan Bu? Kabar Ibu baik-baik saja. Terima kasih anak-anak yang baik untuk donasinya. Mohon maaf sekali jika Ibu mendapatkan seperti ini. Iya Ibu Lucy, semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan Ibu beberapa minggu ke depannya. Wah, terima kasih banyak ya. Mungkin ini jawaban dari doa Ibu semalam kepada Tuhan. Baik, kalau begitu kami pamit dulu mau memberikan donasi kepada orang-orang lain ya Ibu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya. Kas, gua sama yang lain duluan ya ke arah depan. Lu temenin Bu Lucy di sini ngobrol bentar, nggak apa-apa ya? Gua jangan lupa lu ntar nyusul ke ruang UKM. Ibu Lucy, Lukas mau bertanya. Lukas dengar ibu bekerja keras sendirian dan pernah kehilangan seorang anak. Hidup ibu begitu berat, tapi kenapa ibu tetap bersyukur kepada Tuhan? Apa ibu tidak pernah kecewa terhadap Allah? Nah, Lukas yang baik, Ibu juga manusia. Ibu pasti pernah mengingat bagaimana rasanya
ditinggalkan anak ibu yang sudah meninggal, dan juga bagaimana hidup ibu selalu sengsara. Tapi ibu percaya dari semua hal ini Tuhan tidak pernah membuat atau merencanakan sesuatu yang dapat menyulitkan manusia. Ibu percaya Tuhan selalu ada di samping ibu. Ia selalu bersama ibu dalam setiap situasi. Coba kamu lihat paket donasi ini. Lihat juga teman-temanmu di sana dan lihat dirimu sendiri yang sedang menemani ibu pada saat ini. Mungkin kalian adalah uluran tangan dari Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Memang kuasa Tuhan tidak memberikan dan tidak menunjukkan sihir dari langit. Tapi bisa saja dari kalian yang seperti ini sedang membantu ibu. Penderitaan itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu kejam. Tapi penderitaan bisa menunjukkan di mana tempat kasih Tuhan dinyatakan dalam bentuk kepedulian sesama. Maafkan Lukas, Tuhan dan Bu Lucy. Selama ini Lukas terlalu sibuk menyalahkan Tuhan atas kegelapan dunia, tanpa sadar bahwa Tuhan menunggu Lukas untuk ikut membawa cahaya bagi sesama. Sekarang Lukas paham, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hati yang hancur dan peduli terhadap sesama, memang di sanalah tempat Tuhan tinggal. Jadi, wartakan kembali kepada teman-temanmu bahwa imanmu yang hilang telah kembali. Semoga Tuhan memberkatimu ya. Teman-teman, hari ini gue mau berterima kasih ya, terutama kepada Ibu Lucy. Karena keraguan gue yang tadi pagi sudah hilang. Gue belajar bahwa Allah tidak pernah abai, tetapi bekerja melalui hati yang digerakkan oleh kasih. Mulai hari ini, gue percaya bahwa Tuhan itu baik dan nyata. Puji Tuhan, selamat datang kembali Lukas. Yuk teman-teman mahasiswa dan ibu sekeluarga, mari kita satukan hati dan iman kita. Kita daraskan doa syahadat para rasul ini sebagai wujud syukur atas kemuliaan iman dan kasih persaudaraan kita di kampus ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebab iman sejati bukanlah hidup tanpa air mata, tetapi berjalan bersama Allah di tengah badai dan menjadi kepanjangan tangan kasih-Nya di bumi ini. Di dalam aksi nyata kasih kita kepada sesama, disitulah kekuasaan Tuhan dinyatakan di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.